Dalam rangka upacara atau menyaksikan upacara penurunan bendera di halaman Istana Merdeka, tidak hanya itu saja saudara, karena kami juga akan menghadirkan perbincangan dengan seorang tamu yang sudah hadir di studio Liputan 6 pada hari ini dan akan juga memotret apa arti kemerdekaan untuk dia. Seorang petani kecil yang turun langsung dari lereng Gunung Merapi untuk mendapatkan atau memberikan berbagai informasi dan juga berbagi inspirasi dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-64. Saudara, mendapatkan pendidikan yang layak di lereng Gunung Merapi bukanlah hal yang mudah, dan itulah yang menjadi suara hati dari Yohanes Sukisno yang memutuskan di awal tahun 2009 untuk membuat sebuah rumah baca dengan sebuah titik ekstrim lainnya, di mana ia sebetulnya tidak lulus sekolah dasar namun memiliki jiwa yang besar untuk membuat rumah baca. Bagaimanakah potret selengkapnya saudara? Kita simak liputannya berikut ini. Udara pagi di musim kemarau lereng Merapi masih menusuk tulang. Seperti hari-hari biasanya, anak-anak desa Gemer, Kelurahan Kargo Mulyo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, bergegas ke sekolah. Udara yang dingin tidak menyurutkan semangat mereka untuk menempuh jarak sekitar 5 km ke sekolah. Sementara itu di sudut lain desa, Yohanes Sukisno atau akrab disapa Kisno dan Karmi istrinya memulai pagi dengan menuju sawah. Bertani merupakan mayoritas pekerjaan sebagian besar warga desa Gemer selain beternak dan mencari kayu bakar. Jalur Sungai Pedotan Sewu menjadi rute sehari-hari Kisno dan Karmi menuju sawah. Kisno adalah putra asli desa Gemer lereng Merapi. Ia lahir, dibesarkan dan hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar di desa ini. Kisno bukan sekedar petani biasa. Karena menyesal tidak bisa melanjutkan sekolah, ia semakin bersemangat untuk memajukan pendidikan anak-anak di desanya. Satu hal yang bisa diwujudkannya, mempelopori pembangunan rumah baca komunitas lereng Merapi awal tahun 2009 lalu bersama sejumlah warga desanya. Rumah baca komunitas lereng Merapi yang dibangun di lahan milik keluarganya tidak hanya bermanfaat bagi warga desa Gemer, melainkan juga dirasakan oleh sekolah-sekolah yang berada di Kelurahan Kargo Mulyo. Sekitar 20 anak desa setempat menjadi pengunjung setia rumah baca yang lokasinya terpencil ini, termasuk Nurbertus Pradianto, bocah kelas 4 sekolah dasar Kanisius yang rutin mengunjungi rumah baca sepulang sekolah. Satu-satunya perpustakaan di lereng Merapi ini mendapat pasokan buku dari para dermawan, sehingga rumah baca kini sudah memiliki koleksi sekitar 600 buah buku yang terdiri dari buku anak-anak, pengetahuan umum, majalah, surat kabar, hingga buku pertanian. Bantuan dari teman-teman dari komunitas Merapi itu sejumlah 1 juta. Tapi saya cita-citanya untuk mendirikan itu secara permanen supaya tidak kerja terus atau di mana itu. Jadi untuk masa zona lalu kekurangannya itu kami sekeluarga itu menjual kayu di ladang untuk mencukupi kebutuhan kami untuk mendirikan rumah baca. Pak Kisno baik, terus mau membantu teman-teman di sini. Dalam mengelola rumah baca, Kisno dibantu beberapa rekannya termasuk Kuku.